Pemirsa, kami ajak Anda berdialog dengan epidemiolog dari Griffith University, Dr. Budiman, yang saat ini sudah bergabung bersama kami, Dr. Diki Budiman. Dr. Diki, apa sebenarnya yang menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia ini melonjak belakangan ini? Apakah karena Omikron yang sangat bisa menyebar dengan cepat? Ya, betul. Jadi bicara situasi saat ini, ketika satu negara sudah dimasuki Omikron, sulit ya. Belum ada negara yang sanggup untuk menekan. Bahkan begini, kemarin di wawancara media Eropa ya tentang kondisi di kawasan Asia Pasifik yang 2 tahun terakhir ini steril dari COVID-19. Nggak ada kasus di seperti Vanuatu, Solomon dan lain sebagainya. Tapi ketika Omikron ada, itu tembus, ya, tembus. Dan ini menunjukkan bahwa Omikron ini nggak bisa dipandang remeh, dan ini juga membuktikan bahwa saat ini sebetulnya dunia dan termasuk Indonesia dalam situasi yang paling rawan, sebenarnya paling rawan. Karena apa? Karena kita menghadapi satu varian yang bisa bersirkulasi bukan hanya pada yang belum divaksinasi, tapi yang juga pada yang sudah divaksinasi. Tapi kabar baiknya adalah kalau yang sudah divaksinasi ketika terinfeksi, mayoritas, ya, bicara mayoritas berarti ada ya, yang sebagian kecil yang bisa fatal kalau yang bagian kecil. Tapi mayoritas tidak bergejala atau bergejala ringan. Nah, kecepatan dari Omikron ini dalam menyebar bahkan bisa sampai 4 kali dari Delta. Nah, ini yang akhirnya kita jangan kaget kalau nanti kita akan melihat banyak kasus di sekitar kita. Ya, saya sudah banyak juga nih teman-teman ya di Indonesia yang akhirnya banyak yang reaktif, dan ini artinya yang dilaporkan oleh pemerintah dengan jumlah misal 20.000 ya itu masih jauh dari apa yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Dan dengan keterbatasan testing tracing kita ya tentu kita semakin harus mewaspadai bahwa sampai di sekitar kita ini bisa saja banyak, sehingga jangan sampai abai ya. Bukan hanya masalah vaksinasi tapi juga pencegahannya. Ancamannya seperti apa ini, Dokter Diki? Karena kita tahu ada mungkin yang sudah terinfeksi untuk kesekian kalinya, bisa berpotensi tertular lagi meskipun mungkin sudah vaksin berkali-kali. Ya, ini yang sekalian saya ingin meluruskan masalah definisi ringan ya. Jadi ringannya Omikron ini ya seringan Delta, seringan juga virus liar yang waktu pertama kali terjadi di Wuhan. Bahkan definisi ringan ini harus difahami bukan gejalanya ringan, bukan, tapi ringan itu kalau tidak ada gangguan nafas, tidak ada sesak nafas, nafas pendek nggak ada, atau tidak ada gangguan fatal lainnya terutama kardiovaskuler. Nah, ini yang dimaksud ringan. Tapi yang dimaksud oleh masyarakat yang berbeda. Nah, artinya kita harus meluruskan bahwa fatalitas ini ada di konteks Omikron ya, karena bahkan kasus infeksinya 90 juta dalam 10 minggu itu memecahkan rekor 1 tahun selama 2020. Bahkan kematiannya memecahkan rekor. Amerika ini kematiannya sehari rata-rata di 2.200-an, itu jauh lebih tinggi daripada waktu varian Delta. Nah, ini menunjukkan nggak bisa dianggap enteng ya. Kita jangan sampai menganggap atau meremehkan varian of concern dari Omikron ini, karena mitigasi yang akan dilakukan kalau misalnya kita menganggap remeh ya jadi salah gitu. Jadi kita abai. Nah, ini yang terjadi di Amerika gitu. Yang terjadi di Amerika, bahkan artinya jangan dianggap kita pasti akan bisa mengendalikan atau kurva gelombang ketiga ini akan jauh lebih baik daripada Delta. Ya memang potensinya moderat, tapi kalau kita mitigasinya abai ya, menganggap ini semua bisa kita kendal, kita sudah punya imunitas, nah apa yang terjadi di Amerika bisa terjadi. Karena dampak dari COVID ini sekali lagi bukan hanya yang jangka pendek dalam artian hunian rumah sakit dan kematian dan infeksi, tapi juga dampak jangka menengah dan jangka panjang. Jangka panjang ini terutama di long COVID, dan jangka menengah adalah masalah potensi kalau dibiarkan bersirkulasi ya nanti ada varian baru. Nah, ini yang bisa lahir dan akhirnya membuat situasi makin buruk. Dokter Diki, ada beberapa kasus di mana di Indonesia ini pasiennya sudah pernah terinfeksi COVID-19, kemudian dia terinfeksi lagi, padahal sudah vaksin, sudah booster. Sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang ini bisa terinfeksi berulang kali? Pertama dari varian Omikron ini kan dengan 32 lebih mutasi ya di spike-nya, dan
terutama kemampuan dia ini dari hasil mutasinya adalah bisa menyiasati antibodi yang sudah terbentuk, baik itu dari hasil infeksi maupun dari hasil vaksinasi. Nah, ini yang membuat potensi reinfeksi dia ya, namanya reinfeksi. Artinya orang sudah bisa kembali terinfeksi seperti Sira sampaikan tadi. Ya, ini bisa sampai 3 kali lebih daripada Delta. Makanya jangan heran, orang dulu sudah ada yang sampai saya sebelumnya sudah 2 kali dok terinfeksi. Waktu Alpha terinfeksi, Delta terinfeksi, sekarang terinfeksi lagi. Ya karena ya kemampuan dari Omikron itu dalam reinfeksi jauh lebih kuat dibanding yang lain. Oleh karena itu jangan sampai merasa aman ketika sudah divaksinasi. Jangan sampai juga merasa aman ketika sudah terinfeksi. Karena begitu kita terinfeksi ulang, kita harus berpikir ada potensi ya. Karena jangan sampai merasa, saya sudah biar terinfeksi nanti punya imunitas. Tidak seperti itu. Ada potensi kerusakan organ yang harus kita antisipasi. Dan di Amerika nih, saya sampaikan nih, ada kasus-kasus walaupun jarang. Pada yang, terutama yang harus saya ingatkan adalah yang tidak divaksinasi atau belum divaksinasi. Kasus-kasus aneh yang tadinya tidak terdiagnosis atau ditemukan, akhirnya terjadi. Misalnya amputasi. Orang harus diamputasi karena apa? Karena COVID. Ya makanya COVID ini nggak sama dengan flu karena ada kerusakan terutama di pembuluh darah, ada penggumpalan yang menutup misalnya tadi dan membuat akhirnya ekstremitas itu tangan kakinya akhirnya jadi mati, jadi hitam dan akhirnya harus diamputasi. Jadi hal-hal seperti ini harus tahu kita, bukan menakut-nakuti, tapi supaya kita jadi waspada bahwa ini bukanlah flu dan COVID tidak akan bisa disamakan dengan flu. Terima kasih banyak epidemiolog dari Griffith University, Dr. Diki Budiman. Terima kasih. Terima kasih ya.